Baik, selamat pagi Mas Edu. Selamat pagi Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya waktu itu sudah mau datang ke ruangan kita. Ini kemarin kebetulan pas Mas Edu terlambat sekolah, terus ngobrol sama Pak, katanya ada yang mau diobrolkan sama Pak. Kira-kira apa Mas Edu yang mau disampaikan? Sebelumnya apa kabar Mas Edu? Mungkin itu merasa hari ini kurang baik. Kurang baik. Sebenarnya hari ini saya merasa kurang nyaman aja ya Pak. Kurang nyaman. Ya. Kurang nyamannya kenapa Mas Edu kalau Bapak tahu? Jadi gini Pak, Saya itu selalu berniat belajar. Tapi begitu saya di rumah gitu, kalau udah duduk itu ya. seringnya buka HP, main Instagram, Twitter, WA gitu loh Pak. Saya seringnya buka medsos, kalau nggak ya kadang suka ketiduran terus akhirnya kalau ada tugas dari guru itu nggak saya kerjakan Pak. Terus saya itu sebenarnya tahu kalau itu ya kebiasaan buruk gitu Pak. Saya itu salah, tapi saya sering mengulang gitu. Iya. Sebagai konsumsi tadi itu merasa kurang baik, tidak nyaman karena ngulang-ngulang terus kebiasaan yang menunda belajar belum. Ya, karena kebiasaan saya yang buruk itu jadi menunda. Kalau perasaannya atau yang dirasakan apa maksudnya? Pusingkah atau tidak nyaman atau cemas atau bagaimana? Sering pusing juga, terus cemas juga kan. Banyak cemas soalnya tugas-tugas jadi Berantakan ya. Iya. Bisa merasakan kalau misalnya tugas-tugasnya Bapak pun kalau misalnya ada tugas-tugas yang banyak dan numpuk perlu selesai juga rasanya tidak nyaman sama terus menurut Mas Edu keinginannya apa Mas dari yang dirasakan sekarang itu Mas itu apa yang diinginkan? ya tentu saja sebagai siswa pemula ini ya saya ingin dapat nilai yang bagus. Nilai bagus ya. Iya. Terus disukai guru di kelas, di sekolah. Tidak mau dimarahi orang tua juga Pak. Kamu suka sekolah? Kelas 10 Pak. 10. Iya. Kelas 10 ya. Ini baru masuk sekolah ya Mas. Apalagi masih di awal sekolah ya Mas. Kalau nilainya tidak bagus bukan nanti susah ya kalau naik kelas 12 ya. Iya Pak. Ya. Kalau Mas itu cita-citanya kalau pengen apa? Ini kan tadi kan pusing gara-gara nilainya, gara-gara nggak bisa belajar, gara-gara sering menunda pekerjaan, menunda belajarnya, tugasnya, oh iya tugas ya. Cuma di sisi lain pengen nilai yang bagus gitu ya. Iya pengen nilai juga, terus disukai guru. Kalau di rumah tuh ya dibanggain sama orang tua. Orang tua pakai ya. Kelas 10 ya.
sudah tahu yang dirasakan apa Mas itu apa. Kalau Mas itu punya tujuan yang bagus, ingin disukai sama guru, ingin orang tuanya sudah bangga sama itu berarti kan ada yang perlu dirubah kan. Iya. Kalau kebiasaannya Mas, biasanya kebiasaan mengerjakan tugasnya Mas itu bagaimana Mas? Itu saya masih berantakan. Berantakan. Coba kita urutkan Mas. Misalkan Mas itu sekolah pagi terus setelah itu apa? Coba dijelaskan Bapak urutan kira yang itu setelah sekolah untuk memasakkan tugas biasanya. Ketika nah, biasanya kan saya pagi di rumah pulang jam 14.30 Jam setengah 3 berarti ya? ya sekitar setengah 3 Ya. jam 2 Ya, lalu habis itu kan istirahat sebentar. ya. Tapi itu saya waktu istirahat juga main HP. Main HP. Biasanya main HP ya. Sambil istirahat ya. Apa namanya gabut itu main HP itu. Main HP. Terus sambil lihat TV. Terus main game. Kan sore terus saya itu sering lewat waktunya sih Pak. Oh, sampai malam. malam. Waktu udah malam itu baru saya tarik Pak. Oh iya, padahal tugasnya tugas sekolah itu dikerjakan Ya, saya sudah kan harusnya istirahatnya itu malah saya buat main game, sosmed, terus lihat TV. Terus tadi kalau malam itu saya sering kelupaan terus nggak sadar tugas itu. Nah itu saya kalau mau mengerjakan karena Mas itu harusnya yang sorenya buat istirahat, terus mungkin malamnya bisa buat mengerjakan tugas, itu jadinya Mas itu gara-gara diganti waktu istirahatnya dengan main game, dengan scroll sosmed atau nonton TV, itu jadinya malah jadinya malah energi yang Mas hidup buat mengerjakan tugas sudah habis gitu ya Mas. Apalagi ketambahan kalau dalam jadi panik ya Mas. Itu masih gitu ya Mas. cuma panik tapi Selanjut gitu ya, sudah sampai gitu ya. Itu kebiasaan sudah lama, maksudnya sudah dari kapan? Sudah lama atau baru-baru ini? ya, saya itu baru menyadarinya Tapi terus baru sadar kalau itu kebiasaan ya. karena kan mempengaruhi nilai saya. Ya itu berarti dari kebiasaan Mas Edo tadi itu kan tidak sesuai dengan tujuan dari awal yang Mas Edo bilang, ingin nilainya bagus, ingin disukai guru, ingin orang tua bangga. Kalau tugas-tugasnya dikerjakannya mepet misalkan, itu kan pasti nggak maksimal ya Mas. Itu berarti kan ngefek ke nilainya itu juga ya, jadi nilainya. Kalau malah tidak saya kerjakan. Oh malah begitu teman, kalau tidak dikerjakan, sebenarnya dia sudah hasilnya pasti nggak bagus nilainya. Guru-guru juga pasti juga tidak suka Mas itu mengerjakan tugas. Apalagi nanti setelah orang tua tahu misalkan ada laporan dari guru atau betul yang cerita sendiri orang tua kalau nilainya
nggak sesuai kan nanti jadi orang tua tidak pakai ya Mas. Gitu, Mas. Berarti kalau pas melakukan itu, misalkan Mas begini atau pas harusnya dari itu rasanya gimana Mas? Nyaman Sebenarnya enggak gitu Pak. Enggak nyaman ya, tapi awalnya itu saya suka Pak awalnya, tapi lama-lama jadi gimana, karena itu saya jadi ketinggalan ya. Terusnya takut dipanggil guru juga kan Pak efeknya. Oh iya benar. Nilai jelek terus mata saya juga Kan kebiasaan itu kan untuk mencapai tujuan Mas itu yang nilainya bagus itu kan tidak efektif ya Mas kalau gimana? tidak efektif Pak, tidak efektif sama sekali. Saya menyadari. Oh iya baik. Kira-kira Saya kan jadi rugi waktu. Perasaan saya jadi tidak terus padahal saya punya keinginan untuk itu. kan kalau dari proses kan juga merasa bangga kan sama diri sendiri, merasa yang dilakukan itu sudah maksimal ya, sudah yang bagus. Kalau ini kan karena menurut Bapak itu kira-kira sudah maksimal belum untuk usaha yang mendapatkan yang bagus dan kebiasaannya sekarang belum ya. Kira-kira apa yang perlu masih dilakukan ini? Dan dari merasa cemas karena tugas-tugasnya tidak dikerjakan, tapi di sisi lain Mas itu ingin nilainya bagus, ingin gurunya juga senang sama itu, orang tua juga bangga. Nah, dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa yang ingin Mas itu lakukan, yang ingin Mas itu rencanakan yang bagus? Jadi bagaimana ya Pak ya? Kira-kira Mas Mungkin dari itu kan itu dari bulan pulangnya jam 2:30 sore atau jam 2 kalau dia setelah dari waktu itu setelah pulang sekolah sampai malam kan Mas itu ada waktu luang nih untuk membagi-bagi lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan dari waktu-waktu luang itu sampai malam itu? mungkin pertama saya gini ya, mungkin besok saya coba belajar sedikit saja di rumah. Itu ya, Misalnya 25 menit, lalu istirahat, HP saya taruh di yang lain aja ya Pak ya. Kalau satu ruang nanti saya keinginan untuk main HP itu bisa Mas. Mas itu sudah punya sedikit planning, apa namanya, sudah punya rencana untuk memperbaiki kegiatan Mas itu, atau Mas itu juga pas untuk planningnya nanti kan bisa dibawa pulang, mungkin jadi kerja di rumah, jadi punya rencana apa kan lebih silakan ditulis dulu planningnya Mas. tapi saya Ini coba nanti
duduk dulu, nanti kita baca bersama-sama, nanti kita evaluasi kira-kira tadinya sudah bagus belum gitu. Nah, saya aja masih tidak usah tulis. Saya coba tulis di Boleh, ya Pak ya. boleh, nanti dapat. Ini masih jam kosong sih. Sebenarnya di sini ada pelajaran. Oh, sudah. Ya, ada pelajarannya matematika. Oh, matematika. Pak Udin. Pak Udin. Oh iya. Tapi Pak Udin itu katanya akan diizin ke dinas. Untuk dinas ada. Ya misalkan nanti Pak Udin masuk kelas pun nanti tak apa-apa. Ini masih diselesaikan dulu. Nanti Bapak bantu sampaikan ke Pak Udin karena ada konseling itu mungkin tidak bawa izin. Jadi planningnya dibuat sederhana mungkin saja sama tipe-tipe dan sekiranya waktu itu bisa melakukan langsung, tidak usah dibuat sedetail itu lah. Mungkin waktu itu mudah untuk mengerjakannya. Ya, coba Ya, betul. Juga kalau itu nanti, oh ya, ya nanti itu kalau saya apa itu? Pak nonton itu. Ya. saya mau tidur ya Pak. Boleh. Nanti kalau saya beli. Oh iya boleh. Tapi ini nggak berantakan gimana? Coba boleh nggak? Boleh sih. Nanti baru Pak kira-kira bisa ikut baca nggak? Saya malu kan. Nggak apa-apa lalu. Ini kan kalau konseling itu kan ada namanya asas kerahasiaan Mas. Jadi apapun yang masih diceritakan ke Bapak itu Bapak jamin hanya Bapak dan Majelis tahu. Iya, nanti jadi apapun yang masih diceritakan ke Bapak nanti apapun boleh diceritakan termasuk tulisannya masih itu nggak apa-apa kelihatan tidak apa-apa masalah bukan ya nggak apa-apa aja. Nggak mungkin kalau tidak ada apa itu biasanya ini rencananya itu ini Bapak kan
surat itu apa Mas itu? Pak Tadra apa itu nanti bisa di yang pertama mengerjakan tugas akan mulai merencanakan untuk mengerjakan tugas atau belajar materi ya. Nah, materi ini Mas itu kira-kira apakah harus semua materi dipahami Mas itu? Misalkan selama sehari kan ada banyak tugas, ada banyak pelajaran gitu ya. Kalau dari materi ini Mas itu kita ada poin Mas itu ingin belajar materi. Kira-kira Mas itu sanggup tidak kalau harus mempelajari semua materi yang disampaikan di hari ini misalnya nanti sore kira-kira Mas itu sanggup tidak? Kalau untuk semua materi kenalan secara langsung saya belum tahu, tapi ingin mencoba. Tapi sebenarnya kalau semuanya langsung Saya tidak. ya kan berarti kalau ini kalau poin mengerjakan tugas kan kalau kan pasti sudah ada tugas. Misalkan PR kan, kalau PR kan mau tidak mau harus dikerjakan karena misalkan hari besok ada PR matematika ya, berarti kan harus dikumpulkan besok kalau ada matematika. Atau misalkan ada PR IPS suruh membuat makalah tentang geografi apa gitu kan, itu tetap harus mengerjakan. Kalau tidak ada waktunya misalkan dikumpulkan 3 hari lagi, berarti kan itu harus mengumpulkan setelah 3 hari itu. Kalau itu kan tidak bisa disesuaikan lagi. Kalau menurut Bapak ya, kalau mengenai belajar materi ini maksudnya, kalau untuk poin mengerjakan tugas Bapak setuju dengan ini untuk yang Mas itu. Tapi kalau untuk belajar materi sepertinya Mas itu perlu disesuaikan lagi. Kira-kira mungkin ada rencana gimana untuk yang poin belajar materi ini? Sebenarnya saya juga masih Bingung ya. tapi akan saya coba untuk memahami, enggak langsung semua, tapi yang menurut saya bisa saya pahami. Bapak boleh bisa tahu Mas itu kebiasaan Bapak misalkan Bapak ada belajar dulu biasa Bapak sehari-hari itu ada 5 materi kan begitu. Kalau Bapak itu biasanya memilih materi yang mudah dipahami dulu, tidak harus semuanya. Yang penting ada materi yang Bapak pahami. Mungkin materi-materi yang lain yang belum Bapak kuasai bisa Bapak pelajari lagi di kesempatan lain. Yang penting Bapak sudah tenang. Maksudnya tadi kan merasa cemas ya. Salah satunya kalau tugasnya belum selesai, kalau kita bandingkan, kalau kita sesuaikan dengan belajar materi kan itu sama Mas. Kalau Bapak misalnya ada 5 materi yang harus Bapak pahami, ternyata kemampuan Bapak belum bisa nih, harus belajar 5-nya. Mungkin Bapak pilih salah satu atau salah 2 yang bisa Bapak pahami dulu. Jadi paling tidak Bapak ada progres dan kecemasan Bapak. Kalau Bapak begitu dulu. Kalau kira-kira sudah bagaimana tentang rencana tentang belajar materi itu? Ya, saya akan mencoba. Iya, seperti itu ya, seperti Yang menurut Bapak saya akan. Terus berarti ini untuk poin yang pertama kan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas berarti mungkin kalau hari ini ada tugas, kalau Bapak boleh menyarankan nanti langsung
pelajari yang sekiranya Mas itu pengen dikejar. Jadi tidak usah semuanya, yang penting ada progres, ada yang dipelajari. Terus poin yang kedua, belajar selama 25 menit. 25 menit. Maaf ya Pak, tulisan saya ini. Enggak apa-apa, Bapak sudah saya jelek. Ini malah pakat jadi dokter mungkin masih lucu. Alhamdulillah. Amin. Biar namanya juga nasib kan Mas, nanti bisa jadi masih jadi dokter. Ya. Dokter sekarang dokter Tirta itu bagus itu. Itu sering marah, tapi sering kurang. Ya silakan. Ya, berarti ini Mas Edo mau belajar 25 menit tiap hari. Kira-kira di jam berapa Mas rencananya? Untuk belajarnya sendiri karena saya pulangnya sekolah itu kan setengah 3 ya Pak. Setengah 3 ya. Terus saya habis itu ya pulang setengah 3 itu saya buat istirahat dulu ya Pak. Istirahat dulu ya. Terus setelah istirahat ya mungkin makan sama istirahat itu sudah jam 4 ya, 4 sore berarti ya. jam 4 sore bisa Pak. Itu enggak ada kegiatan lain, misalkan ada acara di lingkungan. Kebanyakan sih tidak ya Pak, saya itu kan sudah menjelang sore. Oh iya. Biasanya saya sebelum mandi kan ada waktu luang itu Pak. Jam 4 sampai 4:25 Itu bisa buat saya. ya 25 menit Pak bisa. Oh berarti ini mau belajar rencananya untuk besok atau kapan Mas? Saya mulainya besok Ya. saja ya Pak ya. Boleh. Mungkin soal kalau nanti kan ada kegiatan ekstra. Oh, betul ya. Saya itu ikut bulu tangkis. Bulu tangkis. Jadi kemungkinan mulainya saya biasanya dimulai besok ini. Besok. Dan perlu juga Mas itu selain belajar juga perlu olahraga. Jadi kalau belajar terus, main HP terus, bisa apa yang sudah dibilang tadi, apa nonton TV. Kalau nggak olahraga nanti ya terjadikan kejenuhan. Itu nggak apa-apa. Kalau tadi kalau mau dimulai besok, harus benar-benar dikerjakan ya, maksudnya sudah direncanakan berarti harus dilakukan. Besok insya Allah saya laksanakan Pak. Kalau ini kan sudah mau melaksanakan tugas, sudah mau belajar materi, kira-kira 25 menit di jam berapa? Jam 4 sampai jam 4:25 ya. 45 menit. Itu ini ada poin untuk caranya, maksudnya ini bagaimana saya jelaskan ke Bapak yang poin Jadi ini untuk supaya saya memfokuskan diri biar bisa belajar ya. Jadi saya punya plan itu karena saya kan gangguannya di handphone. yang mengaku bahasa Inggris punya Banyak kan handphone. Karena kalau sama handphone kan saya jadi lupa waktu itu rencananya saya akan menaruh handphonenya tuh di ruang tamu itu Pak, jangan di nanti mengganggu gitu ya. takutnya kalau dikit-dikit saya lupa Megang HP terus mainan. Enggak ada di 14 sampai malam gitu ya.
ya itu urusan Terus setelah itu ini Pak, saya duduk di meja saya mau nggak mau kan saya sudah mencoba mulai merencanakan. ya betul. Kalau misalkan HP-nya Mas Dur di lagi ya bagian. Oke, berarti kalau tadi Mas itu tadi bilang mau belajarnya di bisa belajar, kan percuma juga kalau misalkan HP-nya ditaruh di ruang tamu, tapi Mas itu belajarnya di ruangan TV kan sama aja. Nanti Mas itu iya HP-nya di tempat lain, tapi di depan TV kan nanti gagal juga nanti itu. Atau malah nggak di ruang TV tapi di atas kasur ya Mas itu ada PlayStation apa nanti kan Mas dimainin game nggak jadi belajar. Kalau Mas itu memilih untuk ada di ruang di meja belajar itu cara yang bagus Bapak apresiasi itu. Ini boleh Bapak tambahkan bagi yang misalnya itu akan lebih tambahkan ini HP dari ruang tamu dan duduknya di meja belajar gitu ya. Oke, baik. Kira-kira dengan cara Mas itu tadi yang ingin melaksanakan tugas, ingin belajar materi di jam 4 sore sampai jam 4.25 dengan HP yang diletakkan di tempat saya dulu, masih itu belajar di tempat belajar. Yang dituju apa Mas? Kira-kira yang diinginkan dari cara mendidik itu apa? Kalau di sini kan, mohon Pak, saya kurang materi kayak ini. Ya. Yang ini Pak, yaitu ya saya pengennya bisa menyelesaikan satu bagian Pak tugas atau bagian materi. Saya belajar minimal saya bisa dapat satu. Saya pahami dari proses pembelajaran saya. Ya, betul. Dari sini paling tidak ada yang bisa dipahami untuk materi atau untuk yang tugas, paling tidak ada tugas yang selesai dulu itu. Iya. Ya, betul. Ya, kalau dari sini dari planning ini kira-kira Mas itu sanggup tidak untuk keberatan tidak untuk melakukannya? Menurut saya ini perbincangan dengan Pak Tadi itu saya sudah sangat jelas ya Pak. Terus saya sanggup Ya, sanggup. apalagi waktunya kan juga Ya, karena waktunya juga tidak lama, tidak terlalu lama menurut saya. sebulan ya. Iya, saya merasa bisa melakukan rencana ini. Bagus, berarti kalau dari rencana Mas itu ini sudah Mas itu susun dengan seperti ini dan Mas itu sanggup untuk melakukannya. Bapak rasa Bapak sudah Mas itu sudah bisa melakukannya misalnya besok. Ya, ini kan Mas itu yang memilih caranya. Mas itu punya kendali, punya apa namanya, punya cara menulis sendiri ya. Ya, saya merencanakan. Ya, Mas itu yang merencanakan, Mas itu yang memilih, Mas itu merasa bisa melakukannya ya. Insya Allah saya sanggup. Nanti Bapak bisa mendukung apa yang direncanakan. Semisalkan ternyata yang direncanakan itu tidak sesuai, misalnya tidak berjalan dengan baik, itu Mas itu boleh datang ke Bapak lagi. Dicoba Mas itu kerjakan kurang lebih berapa kira-kira mau dikerjakan dengan cara yang seperti ini. 1 minggu kah atau 3 hari atau berapa? Nanti Mas itu bisa evaluasi kira-kira planning yang itu benar tidak.
mungkin akan saya lakukan selama 1 minggu. Saya coba dulu ya Pak. Coba 1 minggu ya. 1 minggu dimulai dari besok. Mulai besok berarti mulai besok Mas itu belajar mulai jam 4 sampai jam 4.25 selama seminggu. Nanti Mas itu lihat dampaknya Mas itu apa, atau yang dirasakan seperti apa. Apakah nanti nilainya baik atau paling tidak kecemasannya sudah berkurang karena pekerjaannya sudah selesai. Itu coba Mas itu evaluasi lagi setelah seminggu. Misalkan setelah seminggu tidak ada perubahan, tidak ada hasil yang Mas itu harapkan, Mas itu boleh datang ke Bapak lagi, kita mau ngobrol lagi, nanti kita cari caranya. Gitu. Boleh nggak Pak ya? Boleh. Ini tidak apa namanya, Bapak bisa meluangkan waktu. Itu jangan suka-suka datang ke Bapak lagi, tapi karena ini Mas itu sudah merencanakan ini seminggu, selama seminggu Mas itu kerjakan dulu caranya. Nah, nanti setelah seminggu Mas itu kerjakan, Mas itu boleh datang ke Bapak lagi. Kalau misalkan berhasil pun tidak apa-apa, Mas itu datang ke Bapak. Nanti itu berceritakan lagi hasilnya di mana. Nanti kan ini bisa dinaikkan lagi, dimaksimalkan lagi, misalnya ada perubahan rencana atau bagaimana, nanti bisa kita bersama. Itu bisa sampaikan ke Bapak lagi inginnya seperti apa. Jadi itu jadi Bapak Saya akan melaksanakan ya Pak ya. Ya, betul. Sebelumnya saya berterima kasih Pak. Ya, Saya jadi tahu proses-proses atau rencana yang akan saya laksanakan mulai hari ini atau mulai besok. Terima kasih Pak. Baik. Nanti kira-kira ada yang Mas Ibnu ingin sampaikan lagi untuk terkait rencana ini tadi, atau sudah cukup? Menurut saya mungkin rencana saya tadi akan saya coba berubah keberhasilannya. Terus saya juga berterima kasih ke Bapak Ya. karena ternyata konseling ini mengangkatkan ya Pak ya. Saya baru pertama kali juga. Baru pertama kali. Oh iya. Saya kira mengikuti konseling itu menakutkan. Ternyata tidak. Ya. Karena konseling ini saya jadi mengetahui apa yang baik untuk diri saya dan apa yang buruk untuk saya tinggalkan. Ya. Bapak berterima kasih kalau sudah menyampaikan pesan-pesan Mas Ibnu ini. Bapak kan pinginnya bisa membantu Mas Ibnu terkait masalah-masalah yang sudah hadapi. Kalau Mas Ibnu merasa setelah konseling ini merasa lebih baik, Bapak juga merasa senang. Apalagi rencana Mas Ibnu tadi, Bapak yakin Mas Ibnu bisa melakukannya. Apalagi sudah direncanakan dengan simpel. Menurut Bapak pasti sudah tahu harus apa. Bapak yakin Mas itu bisa melakukannya. Nanti Bapak bisa memberikan semangat Mas itu. Semoga apa yang direncanakan berhasil sesuai dengan nanti tujuan Mas itu. Ingin nilai yang bagus, ingin supaya guru, ingin orang bangga bisa terlaksana. Terutama orang yang ingin membuat saya bangga. Oh gitu ya. Orang tua saya sudah tua. Ya itu anak yang baik. Sudah mau memikirkan orang tua. Kalau orang tua membanggakan,
mereka senang. Kalau sudah makan pasti senang kalau itu nilai yang bagus, pasti mereka sudah. Iya, kertasnya Mas itu saya kembalikan. Jadi rencana-rencananya sudah ditulis. Iya. Dibawa pulang nggak apa-apa, nanti ditempelkan di kamar di mana ya, biar jadi yang itu rencananya kan, biar tidak lupa. Soalnya kan Bapak pernah dengar kalau ada orang punya keinginan sesuatu dan keinginannya itu dituliskan dan ditempelkan di tempat-tempat yang sering dilihat, itu biasanya akan terlaksana lebih baik daripada hanya dibayangkan. Itu sudah ditulis, sudah Mas itu rencanakan dengan baik. Kalau ditempelkan atau diletakkan di tempat yang sekiranya bisa melihat, nanti secara tidak langsung itu akan lebih giat dan untuk melakukan pelaksanaan. Nanti ini dibawa pulang, nanti ditaruh masih dibaca dulu, ditaruh di samping Mas itu, nanti bisa jadi yang itu. Oh iya Pak, ini akan saya taruh di meja makan. Meja belajar maksud saya Pak. Ya udah. Kalau di lapar itu Ya, wah tidak. Saya di meja belajar Pak. Iya, meja belajar. Iya. Iya, makan. Iya Pak, saya lupa Pak. Saya belum istirahat tadi Pak. Saya taruh di meja belajar sebagai pengingat gitu ya Pak ya, untuk sebagai penyemangat saya, sebagai pengingat saya supaya ini demi orang tua saya juga dan demi saya juga. Boleh. Atau mungkin tambahkan di sini, saya pilih bagus kalau buat saya apa enggak apa-apa, di bawahnya ditulis penyemangat jadi bagus itu nggak apa-apa, sama di rumah. Iya Pak. Itu. Iya Pak. Warna apa Pak? Nggak apa-apa. Iya istirahat. Istirahat ya. Biar. Kira-kira Bapak serumah ada apa yang masih hidup? Nanti waktu itu sudah mau istirahat juga kan? Iya. Atau sudah tidak ada yang ingin itu sampai dengan Bapak sudah cukup? Sudah cukup dan sudah cukup jelas Pak semuanya. Ya, ya itu. Sebelumnya Bapak terima kasih, sudah mau datang ke ruangan kita, sudah mau cerita ke Bapak kembali lagi kasih semangat itu. Bapak simpulkan tadi ada Bapak simpulkan lagi untuk kegiatan hari ini, dari Mas Indro yang awalnya merasa pusing, merasa cemas karena tugas-tugas Mas Indro belum banyak yang tidak dikerjakan atau makan dulu. Terus awalnya saya bingung. Terus gara-gara itu ternyata kebiasaan Mas itu yang setelah sekolah harusnya istirahat malah bermain gadget, bermain HP, scroll sosmed atau nonton TV atau malah main game. Itu mengganggu, membuat tujuan itu yang ingin nilainya bagus jadi tidak terlaksana karena tidak bisa belajar. Terus dari situ juga sudah menyimpulkan kalau kebiasaan Mas Indro yang tadi yang bermain HP itu tidak baca itu membuat tujuan itu membuat itu tidak bisa belajar. Tadi yang tujuannya itu yang tadi ingin jadi tidak disampaikan. Terus setelah itu Mas Indro juga setelah dari itu Mas Indro membuat planning tadi untuk merubah kebiasaan Mas itu agar nilainya bagus. Mas itu membuat planning ini dari mulai yang ingin mengerjakan tugas, besok mau belajar 4 sampai 5 atau lebih, terus handphone atau gadgetnya diletakkan ke tempat dulu, terus belajarnya dikejar-kejar itu menurut
Terima kasih Pak. Tinggal itu kerjakan saja. Akan saya laksanakan Pak. Baik, terima kasih Mas Edo. Ini semoga bisa berjalan dengan baik. Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini Mas Edo. Kalau mau bertemu lagi seminggu lagi, jadi kita akan bertemu. Mas Edo boleh kembali ke kelas atau tidak boleh? Jadi kayaknya lama. Saya berusaha. Belum harapan ya, tapi udah segini lagi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Membantu saya Pak. Kami itu dari kita dulu. Ya Pak. Ya.